Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala di hari ini pertemuan ketiga bersama Bang Adrian tentunya di kelas jurnalistik ya. Ada satu kata-kata bijak, jika engkau ingin jadi penulis, tipsnya hanya 3, yaitu menulis, menulis, dan menulis. Maka sama dengan halnya kita pada sore hari ini, pagi hari ini, ketika kita ingin pandai menulis berita, maka tulis, tulis, dan tulis. Latihan, latihan, dan latihan. Salawat beriringkan salam, marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini teman-teman semua, waktunya hanya 40 menit bersama Bang Adian, dan kami meminta kepada teman-teman untuk bisa fokus dan tentunya memperhatikan secara seksama begitu ya, bisa konsentrasi. Langsung saja kepada Bang Adian, 40 menit kami berikan kepada Bang Adian. Oke, terima kasih Mila. Suara saya bisa dimonitor dengan baik ya? Bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, tapi pun buat semua. Hari ini saya ingin mengevaluasi sedikit karena waktunya saya cuma punya waktu 40 menit hari ini. Nanti kita sambung lagi di pertemuan mendatang dengan lebih maksimal karena ada konferensi pers juga dengan JNT Express jam 9.30 ya. Nah teman-teman, beberapa sudah saya lihat tugas-tugasnya, tapi secara umum untuk kultur menulisnya saya sudah mengapresiasi, setidaknya teman-teman sudah mulai mengisi akun Instagramnya dengan report dari, ya ada yang wawancara orang tuanya, ada yang wawancara teman, dan sebagainya. Nah, namun kita karena pengen naik kelas, dan tentu saja karena bidang jurnalistik itu dia membutuhkan keseriusan tertentu, maka objek yang ditulis sama teman-teman itu juga mesti mendekati layak untuk disebut sebagai sebuah berita. Nggak apa-apa kita wawancara sama orang tua, sama ayah, sama ibu, tapi dia punya angle-nya gitu loh, punya topiknya. Dan topik itu kalau untuk berita, dia bersih cepat sama waktu. Maksudnya begini, namanya berita itu dia segera. Kalau misalnya kita pengen menulis soal 17 Agustus, kalau kita tulis sekarang tentu sudah basi dia. Kecuali ada satu tulisan yang memang dia bisa nggak lekang dimakan masa. Misalnya soal profil yang kayak kemarin ditulis oleh Mutmainah, misalnya profil Pak Jalaluddin. Mungkin juga linknya bisa dikasih ke grup sama ini juga Mila, tulisan kemarin itu. Jadi teman-teman juga bisa dapat gambaran, oh kayak begini nulisnya gitu. Jadi kalau yang beberapa kayak kemarin ada yang wawancara sama ayahnya, misalnya soal bagaimana sepinya pelaksanaan HUT ke-76 RI pada tahun ini gitu kan. Kemudian Anda posting di Instagram, boleh, bagus. Cuma kita mesti naik kelas, dalam artian yang diinginkan itu adalah memang konteksnya berita. Kalau dia konteksnya berita, tentu dia punya prosedur-prosedur tersendiri. Kalau Anda hanya wawancara dengan mengajukan satu pertanyaan, kenapa misalnya pelaksanaan HUT RI kali ini sepi dibandingkan tahun lalu, kemudian ayah Anda bilang, ya karena kita sedang pandemi, itu nggak cukup dia. Patokannya begini, untuk satu berita online yang layak tayang misalnya, itu kita membutuhkan 100 sampai 150 kata. Ya, kurang lebih sekitar 5 sampai 6 paragraf. Satu paragrafnya mungkin terdiri dari 3 sampai 4 kalimat. Jadi yang mesti Anda kejar itu ya begitu. Itu dulu. Jadi punya patokannya ya. Jadi besok-besok kalau kita misalnya mau wawancara adik-adik semua, ingat aja, oh berarti ini kurang nih, kayaknya saya baru nanya satu orang, kemudian orangnya juga baru jawab satu pertanyaan, kayaknya nggak bakal cukup gitu. Nah tapi teman-teman kalau kepingin itu beritanya dimuat, dia kan harus punya standar yang layak gitu kan. Angle-nya atau topiknya memang kuat ya, sesuai sama yang terjadi pada saat ini gitu kan. Kayak kemarin misalnya mendekati Muharram dan sebagainya, itu konteks jadi bikinnya. Tapi kalau sudah dibikinnya seminggu yang akan datang, kemudian tentang HUT RI-nya Anda bikin misalnya besok atau 2 hari yang akan datang, itu udah kehilangan momentumnya, karena sifat berita itu kan dia mesti baru, ya kan. News dalam bahasa Inggris itu kan kalau istilah berita, tapi kalau arti yang aslinya, arti letterluck dalam bahasa Belanda itu letterlich, itu kan baru dia. Maka berita itu dia mesti baru. Ya, bisa baru, bisa penting, dan juga dia bisa menarik. Nah, yang ditulis contoh sama Mutmainah misalnya, itu yang disebut dengan human interest.
tulisan-tulisan, berita-berita, artikel berita yang berkenan sama orang, profil-profil orang. Kalau profil-profil orang itu bisa kapan aja, nggak lekang sama waktu dia, karena bisa tulis itu misalnya untuk seminggu lagi, karena yang artikel kayak begitu bisa dibaca kapan aja. Tapi kalau kita mau menulis soal sebuah berita yang dia berbasis peristiwa, ada tanggal tertentu, ada momentum tertentu, ya hadirnya pada saat itu. Gitu. Nulis soal peringatan 17 Agustus misalnya, ya mendekati tanggal-tanggal itu, bisa di tanggal 16, bisa di hari tanggal 17, ataupun di tanggal 18, atau paling parah mungkin tanggal 19 misalnya. Itu masih memungkinkan. Tapi kalau Anda bikin berita itu jauh dari momentumnya, ya nggak, Anda misalnya Anda menjadi reporter, Anda store ke redaktur atau ke pimpret Anda, ya nggak bakal dimuat, karena dia konteksnya udah kejauhan gitu. Yang ditulisnya kapan, peristiwanya kapan, tapi Anda kemudian tayangkannya kapan gitu, itu nggak konteks namanya. Nah, tapi sebagai sebuah pembelajaran yang sering di-tag ke saya juga oleh Mila di Instagram, udah lumayan, udah bagus ya. Nah, jadi tapi itu tadi kita punya standar prosedurnya, standar minimal untuk bisa layak dikatakan sebagai sebuah berita. Narasi dari teman-teman, naskah dari teman-teman itu usahakan 100 sampai 150 kata untuk berita langsung, straight news. Ya. Jadi mesti diikutin itu. Jadi kalau kira-kira jangan ngerasa ketika kita ngetik itu kayaknya udah banyak gitu kan, tapi begitu diposting di Instagram kok cuma 2 alinea pendek gitu. Maka jangan ngerasa bahwa yang saya sebut 100-150 kata itu paling tidak jadi gambaran Anda. Tapi ketika Anda sedang mengetik, ya ada sedang menulis itu, nggak usah kemudian dihitung benar sampai 100, kayaknya udah 100 nih, kayaknya udah 150 kata nih. Enggak. Terusin aja kira-kira seperti apa. Nah itu ya kawan-kawan semua. Sebentar saya ambil kipas angin, agak panas. Pasang itu Pak. Pak, pasang itu Pak. Oke, saya terusin. Standarnya masih dipenuhi dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa sudah 100-150 kata udah. Nah ini bergantung pada apa? Pada wawancara yang kita lakukan. Meskipun orang itu terdekat Anda, bapak Anda, ibu Anda nggak apa-apa. Tapi dia punya cerita gitu loh. Boleh Anda wawancara sama paman, sama bibi, sama uwa, sama orang tua nggak apa-apa. Asal dia punya sesuatu. Bukan kemudian datar-datar aja. Ada sesuatu yang bisa diambil, ada sesuatu yang menginspirasi, ada sesuatu yang tiga yang seperti saya kalian bilang waktu awal. Sesuatu yang baru, sesuatu yang penting, sesuatu yang menarik. Udah. Jadi kalau kita ketemu di mana sisi barunya, di mana sisi pentingnya, di mana sisi menariknya, baru kita ketemu angle-nya. Nah, begitu ketemu orangnya, ya diwawancara. Ya, wawancara itu jangan bergantung pada orang itu menjawab, tapi bergantung pada seberapa banyak daftar pertanyaan yang kita ajukan kepada orang itu. Nah, kita pengen bikin profil. Contoh ke ini aja, gampang deh, karena teman-teman kan mungkin masih awal. Cari aja profil-profil yang terdekat di lingkungan teman-teman semua. Tapi dia harus punya cerita gitu loh. Punya story-nya itu apa. Kalau orang biasa-biasa aja kan nggak menarik diikutin. Tapi dia punya cerita. Mungkin orang biasa, tapi dia pernah punya pengalaman misalnya jadi paskibra tingkat provinsi, bisa. Atau Anda punya kawan pernah ikut lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi juara 1, bisa. Anda punya tetangga marbot masjid, masih muda, juga penghafal Quran, kemudian tiap hari ngajarin anak-anak belajar baca Quran, Iqra dan sebagainya, itu juga bisa. Anda mau wawancara guru favorit Anda juga bisa. Tapi dia punya story, punya something itu, punya cerita. Ya, cerita yang memang bisa menginspirasi orang. Cerita soal, ya itu yang seperti ditulis sama Mutmainah, mungkin soal ketekunan, soal keyakinan, soal kerja keras, soal motivasi. Cerita orang yang tadinya nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Cerita orang tadinya sering gagal, kemudian jadi sukses. Kayak begitu-begitulah. Kayak cerita-cerita sinetron itu. Tapi dia konteksnya kan faktual. Teman-teman bisa wawancara siapa aja. Itu yang paling mudah. Maka tugas berikutnya saya akan lebih tegas lagi. Teman-teman harus bikin, ya, diusahakan ya paling tidak dari sekian banyak peserta kelas ini ya 75% kirim tugas. Anda supaya nggak kerja 2 kali, Anda posting aja di Instagram, follow Instagram saya, kemudian tandai saya. Jadi saya bisa langsung
Kalau saya diingetin sama Mila, saya bisa langsung kasih komentar. Kayak kemarin kan, ini bagus. Ada wawancara sama Bapak Anda, tapi naskahnya terlalu sedikit. Nah, karena kita konteksnya sekarang bukan nulis diary, bukan nulis curhat, tapi kita nulis berita, maka naik kelas. Naik kelas dulu artian nanya lebih banyak, kontennya juga lebih menarik, poin-poin yang mau disampaikan tuh apa. Nah, jadi minggu depan sebelum ke hari Jumat kita ketemu, selambat-lamanya di hari Kamis, saya sudah dapat beberapa tugas. Ya, Anda tag saya nggak apa-apa. Nah, tadi kontennya apa, Kak? Ya itu tadi, orang-orang terdekat Anda nggak apa-apa. Anda punya kakek yang dulu mantan pejuang misalnya, boleh. Anda punya buyut, ya, empat generasi di atas Anda dulunya veteran, walaupun dia mungkin dia cerita misalnya kakek dulu veteran, cuma bukan di bagian tempur, kakek dulu di bagian dapur umum misalnya, masak dan sebagainya, nggak apa-apa, itu juga menjadi sesuatu yang menarik. Ya pokoknya kalau ada sesuatu yang menarik, tulis, udah gitu aja. Menarik itu kita punya feel tertentu, rasa tertentu bahwa ini bagus loh diceritain untuk orang. Nah, cara menceritakannya untuk yang mana kan sudah ada contohnya. Nah, itu bergantung pada apa? Pada seberapa banyak kita nanya. Jadi ketika kita wawancara sama orang, jangan harapkan orang itu akan bercerita A sampai Z. Ya, orang akan bercerita A sampai Z kalau kita tanya. Nah, kalau kita nanya itu kita siapin gitu. Maka ketika beberapa pelajaran kemarin kan kita siapin daftar pertanyaan. Contoh, siapa misalnya Bram mau wawancara sama ada tukang beca di dekat rumahnya misalnya. Tukang becanya punya 5 anak. Ya, penghasilannya nggak menentu. Tapi dia rajin sholat 5 waktu. Ya, kadang-kadang juga ikut menjadi marbot masjid misalnya kan. Anak-anaknya ternyata juga ada yang kuliah dan sebagainya. Nah, kalau temu-temu fenomena yang di masyarakat kayak begitu, tulis aja. Itu udah pasti menarik itu. Ya, nggak pakai lagi insya Allah itu. Udah pasti menarik. Kenapa? Cerita soal manusia sudah aku yakin menarik diikutin. Cerita soal manusia. Kenapa sih begitu menarik? Karena pada dasarnya manusia itu ingin tahu, ingin diceritakan, ingin dongengkan. Maka kita karya jurnalistik ini hadir sebagai dongeng buat masyarakat. Tentu bukan dongeng yang sifatnya fiksi, tapi dia sebuah cerita, sebuah story yang punya makna, yang punya inspirasi. Orangnya ada, kisahnya nyata, tinggal kita ceritakan. Gitu. Kan esensi menulis berita itu kan sebetulnya menulis berita sama dengan merekonstruksi peristiwa. Apa merekonstruksi peristiwa itu? Mereka ulang kejadian. Kenapa direka ulang? Karena kejadian sudah lampau. Ya, soal Pak Jalaluddin dia punya kebun aren dan sebagainya itu kan sudah istilah bahasa Inggrisnya dia past tense. Nah, tugas kita itu meramunya sehingga bisa dibaca sekarang. Nah, bagaimana kita bisa meramunya? Ya kita tulis. Bahan tulisannya dari mana? Bahan tulisannya dari wawancara. Dari hasil wawancara itulah kita ikutin, kita tulis sesuai dengan data-data yang ada. Soal Anda misalnya nanti kurang begitu piawai, yang mana dulu ya Kak ya, yang duluan ini, itu lain persoalan. Yang penting Anda jabarkan aja dulu semua. Ya kalau semua data yang sudah terjabarkan, meskipun tulisan Anda misalnya nggak begitu runut, pengaturan paragrafnya agak buruk, tapi kalau datanya penuh, di tangan editor yang andal, yang piawai, dia bisa jadi sesuatu tulisan yang menarik. Gitu. Tapi kalau sudah datanya dikit, tulisannya, ya kalau udah tulisannya sedikit cuma 2-3 paragraf, susah mau dikemas, mau dipoles, mau dibagus-bagusin tuh, ya karena sumber bahan mentahnya udah nggak bagus gitu. Tapi kalau bahan mentahnya banyak, gitu kan, kayak orang chef ya, koki. Ya dia kalau disodorin bahannya lengkap, ya dia bisa ngapain aja. Oh bisa bikin sayur nih, oh bisa ditambah daging nih, oh bisa ditambah jamur nih, oh bisa ditambah udang nih. Tapi kalau Anda cuma nyogrokin nasi sama cabai sama telur, ya itu aja. Dia nggak punya variasi lain. Sama kayak berita juga begitu. Semakin banyak informasi yang Anda kumpulkan, ya kemudian Anda tulis, itu akan lebih banyak. Pasti dia akan panjang, itu udah pasti. Karena informasinya ada. Katakanlah Anda mencatat hasil wawancara, kemudian Anda mulai ngetik di komputer. Ya, Anda kan pasti lihat catatan itu. Oh, Bapak ini mulai jadi marbot tahun sekian. Bapak Mawardi mulai menjadi marbot di Masjid Al-Muslihin Tanggamus, Gisting Tanggamus sejak tahun 2001. Titik. Oh, nama istrinya ini anaknya 3. Ia memiliki istri bernama Sumiati dan 3 anak. Namanya Raden, Rodon, Ridin, misalnya titik. Oh, dia bekerja sebagai pembeca sejak tahun 95, sejak masih bujang.
Sebelum menjadi marbot, ia menjalani profesi sebagai tukang becak sejak tahun 1995. Sejak bujang, ia memang sudah terbiasa bekerja keras. Nah, gitu kan. Kalau bahannya banyak, enak Anda nulis. Tapi kalau misalnya cuma, gimana Pak tanggapannya soal 17 tahun ini, 17 Agustus tahun ini? Ya sepi lah karena pandemi. Oh iya Pak, gitu. Ya pasti dikit ya. Mau diserahin sama saya, mau dikemanin juga nggak bisa. Orang bahannya mentahnya jelek, bahan mentahnya sedikit. Tapi kalau teman-teman serahkan bahan mentahnya banyak, ya enak kita. Mau seburuk-buruknya juga, asal bahannya ada, itu ibarat koki, itu bisa diracik macam-macam. Tapi kalau bahan mentahnya sedikit, susah. Maka Anda ketika belajar mewawancari orang, jangan malu bertanya. Supaya nggak malu bertanya, malamnya Anda siapin bahan pertanyaan tadi itu. Jadi begitu ketemu sama narasumbernya, meskipun kita nanyanya masih gelagapan, tapi kan kita punya sumbernya nih. Ini yang bakal saya tanyain. Walaupun saya deg-degan, walaupun saya belum terbiasa wawancara, ada bahan yang mesti saya tanyain. Kalau ini nggak ditanyain, saya nggak bisa bikin tulisan. Gitu kan. Dan jangan harap juga dia misalnya, dia cerita sampai Z, kan dia nggak tahu kan maksud dan intisari kita mau nemuin dia apa gitu. Tapi kalau kita tanya, Pak, saya mau wawancara Bapak buat tugas, nanti kalau bagus ditayangkan di Warta Lampung ID, boleh ya Pak wawancara? Oh ya silakan deh, wawancaralah kalian. Gitu. Jadi yang cari profil yang deket-deket aja teman-teman ya. Jadi saya langsung tegaskan aja Mila sama teman-teman, minggu depan sejak mulai hari ini, sejak nanti selesai, teman-teman cari profil orang aja. Ya, kalau berbasis peristiwa susah, teman-teman cari profil orang yang punya cerita. Dia bisa anak kecil, boleh, bisa orang tua, boleh kakek-kakek, boleh, guru Anda, boleh, ustadz Anda di kampung yang ngajarin Anda belajar baca Quran juga boleh, paman Anda yang mungkin polisi juga boleh, siapa lagi, bibi Anda yang misalnya pegawai di KUA juga boleh, Ua Anda yang punya kebun kopi di sana, apa pengaruhnya pandemi terhadap penghasilan kopi, berapa ton yang bisa dia dapatkan, dari uang itu ngapain aja dia, anak-anaknya bisa sekolah apa enggak, harapan dia seperti apa, itu juga bisa. Gitu. Jadi setelah menemukan orang yang pas, yang kira-kira dia punya cerita, Anda bikin daftar pertanyaannya dulu. Ya standar lah, nama, tempat tanggal lahir, sejak kapan memulai profesi ini, suka dukanya apa aja, mungkin pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan yang masih ingat sampai sekarang, pengalaman yang menyenangkan tuh apa, makna hakikat hidup bagi dia apa, gitu. Ya teman-teman bisa nyontohnya dari cerita-cerita di televisi lah. Biasanya kalau dulu masih di Trans 7 itu kan ada cerita misalnya orang-orang pinggiran kan, cerita orang-orang yang ya maafnya ngomong miskin, makan juga susah, kurang lebih kayak begitulah. Ya tapi kita mesti cari yang kira-kira punya, jangan sedih-sedih terus, yang kira-kira bisa menginspirasi. Teman-teman mungkin punya kawan di kelas misalnya, atau misalnya saling mewawancarai aja di kelas itu. Misalnya di kelas 10 ada 15 orang, ya cari aja rekan, tapi ya memang dia punya story, punya cerita. Jangan, kalau cerita hidupnya cuma datar-datar aja, mana enak diikutin kan. Apa yang bisa diambil? Ya, apa aja kegiatan kamu tiap hari? Ya belajar, makan, tidur. Terus sholat, ya sholat biasa-biasa aja. Sholat malam? Enggak. Baca Quran? Ya baca Quran biasa-biasa aja. Ya, cuma nggak layak jadi sumber tulisan. Ngapain? Tinggalin aja. Cari yang memang dia punya story, punya cerita yang menarik gitu loh. Itu pasti banyak. Pasti banyak. Kita karena belum pernah mencobanya, jadi kita nggak tahu. Coba kita mikir siapa ya? Yang terdekat aja lah. Mungkin ayah kita. Tapi kita juga yang punya cerita gitu loh. Yang kira-kira misalnya dia ya mungkin montir motor misalnya, ya sejak kapan ya bisa dimontir ini, dulu sekolahnya di mana, ayah yakin nggak nih dengan kerjaan sebagai montir apalagi masa pandemi bisa ngidupin keluarga, cara pandang dia terhadap rezeki seperti apa, ayah ini sholatnya kayak mana, ya sedekahnya kayak mana, boleh, yang penting dia punya cerita tadi itu. Tapi kalau dia ceritanya biasa-biasa aja, ya kayak kita nonton film, nonton sinetron, baca cerita yang biasa-biasa aja, ya nggak bakal menarik dia. Itu udah hampir pasti. Tapi kalau teman-teman menuliskannya, dia punya cerita, dia pasti ada yang bisa ditulis. Pasti ada lah itu, nggak mungkin nggak ada. Lingkup terdekat kita mikir dulu nih, ayah layak nggak ya? Ayah ini nggak layak deh, dah.
Ibu layak nggak ya? Nggak, paman, tua, tetangga. Dekat rumah saya ada bidan tuh katanya. Bidannya udah tua banget, udah 60. Tapi meskipun dia udah tua, banyak yang masih melahirkan di situ. Orang-orang bilang dia bidan yang baik katanya. Udah wawancara. Ya. Nah, wawancara juga punya tiksnya. Namanya kita kan sedang mau memburu narasumber kan, meskipun tetangga kita tetap kenalan. Berani harus ngomong, Bu, Assalamualaikum, mohon izin, saya dari siswa Darul Ilmi, pengen bikin profil Ibu. Kami ada tugas di ekstra di ekstrakurikuler jurnalistik. Boleh ya, Bu? Tentang apa sih deh wawancaranya? Misalnya, ya soal keseharian aja, Bu. Saya sudah siapin kok daftar pertanyaannya. Ya udah silakan. Tapi nggak lama-lama ya, 10 menit aja. Ya, Bu. Nama Ibu siapa, Bu? Bisa. Tempat tanggal lahirnya. Sekarang Ibu bekerjanya apa? Sebagai bidan ini sudah sejak tahun berapa, Bu? Pertama kali membantu persalinan orang di mana? Ikut bidan siapa? Di rumah sakit mana? Terus sejak kapan Ibu buka sendiri? Terus pengalaman Ibu apa aja? Pernah ada yang berkesan nggak, Bu? Maaf, Bu, misalnya pernah nolong bayi, kemudian bayinya meninggal nggak, Bu? Apa perasaan Ibu gitu? Ya itu kan mesti disiapin semua, nggak bisa kita dengan gagahnya udahlah nanti aja ketemu bakal pertanyaan, begitu ketemu narasumber, enggak, mesti disiapin. Yang udah pengalaman juga dia pasti menyiapkan kan, apa yang mesti saya tanyakan sama narasumber, apalagi Anda yang baru, mesti disiapin secara matang gitu. Ya, tantangannya kan nyiapin itu sama ketemu narasumbernya. Ya kalau teman-teman orang yang supel, ngobrolnya enak, tapi bagi yang nggak pernah terbiasa berhubungan sama orang, apalagi masa pandemi, kayak mana coba kan? Mau ngomong aja ragu kita. Aduh, takut lu saya wawancara. Aduh, ragu lu. Kok jadi deg-degan ya ketemu narasumber ini gitu kan. Gitu. Nah, itu juga tantangan-tantangan tertentu yang harus dipecahkan. Ya kalau dari situnya berilnya karangnya nggak bisa teman-teman hancurkan, ya nggak bakal bisa, jauh itu masih jauh. Jangankan lagi mau nulis, ketemu narasumbernya aja kita nggak punya akses sama sekali kan. Nah ini makanya itu harus diusahakan bisa dapat aksesnya, bisa ketemu narasumbernya ya. Jadi saya tegaskan untuk tugas sampai dari mulai hari ini sampai Kamis ya, jangan hari Jumat dikirim kan. Jumat kita kan mau pertemuan lagi. Sampai hari Kamis ya, Kamis sore itu ditulislah. Ya, Anda bisa tandai saya di Instagram maupun mungkin kalau belum follow nggak apa-apa, nanti Mila cek semua. Nanti Ustazah Milanya yang akan menandai kalian. Nah, itu supaya lebih gampang. Jadi nggak bingung mau nulis apa, ya udah langsung saya bikin aja, nulis profil. Nah, itu ntar nulisnya kayak mana, gampang gitu kan, asal bahaya sudah ada, teman-teman tulis. Nah kalau dalam konteksnya dia media massa, ini mau dimuat di media massa, meskipun kecil Warta Lampung, tapi kan dia media massa, dia punya aturan. Ya kata-kata sapaan itu ya nggak usah, misalnya halo teman-teman gitu, hari ini aku mau, nggak usah, langsung aja to the point dia. Siapa nih profil orangnya, langsung aja. Nah, nama marbot masjid Al Ihsan di daerah Kemiling adalah Bapak Sucipto. Ia sudah bekerja sebagai marbot masjid sejak 30 tahun yang lalu. Waktu itu Pak Sucipto masih bujang. Ia adalah orang asli dari Gisting, Tanggamus. Ia ke Bandar Lampung karena bekerja. Karena tidak punya rumah, ia kemudian mencari tempat tinggal di masjid. Ya, ia bercerita yang pertama kali menawarinya bekerja sebagai marbot adalah pengurus masjid ini. Kan gitu. Ya itu bisa kita rangkai kalau kita ketemu sama orang. Kalau saya kan ngarang ini ngomongnya kan, seolah-olah aja. Tapi kalau teman-teman ketemu sama orang ya kayak begitu. Jadi jangan ragu-ragu ketika bertemu orang, tanyain semua sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Namanya masih awal. Nggak apa-apa sambil ngelihat catatan gitu kan. Ya supaya teman-teman fokus, hidupkan recordernya dari handphone, taruh. Sembari catat ingat beberapa poin-poinin. Maka bahan pertanyaan itu disiapin tadi di malam sebelumnya, jadi bisa panjang. Seberapa banyak yang mesti saya tanya? Sebanyak-banyaknya. 15 boleh, 20 boleh, 30 boleh. Maka daftar pertanyaan itu kalau bisa jangan cuma pertanyaan sifatnya jawaban ya dan tidak gitu. Bapak senang Pak jadi marbot masjid? Senang. Ya senangnya mesti dielaborasi. Ditanya senangnya itu kayak mana gitu. Bapak menyesal nggak Pak jadi marbot masjid? Tidak. Ya kalau cuma jawaban ya tidak, Anda nggak bisa bikin tulisan. Pertanyaan itu sifatnya pertanyaan terbuka. Pak, bisa diceritakan pengalaman yang paling mengesankan selama Bapak menjadi marbot masjid? Kan dia cerita
apa ya deh ya, oh ya pernah deh gini, saya pas ngidupin mic itu suaranya kencengan, orang sekampung melonjak semua, saya bikin suara Al-Quran, suara Syekh Matrud saya hidupin ke sebelum sholat subuh, masih jam 4, tiba-tiba volume mikrofonnya kekencengan, akhirnya wih gitu kan, bangun semua orang. Tapi ya bagusnya hari itu orang semua sholat subuh di masjid deh misalnya. Nah, gitu. Jawaban-jawaban gitu pasti ketemu nanti. Kalau teman-teman sudah ketemu narasumber, yang masih bingung ini kan ya karena belum pernah dicoba. Karena belum pernah dicoba, kita ya tak kayak gitu, ya pasti kayak gitu pengalaman. Ya, asal dicoba dulu gitu dan siapin semuanya. Nah, sebelum ketemu sama narasumber ya pastikan dia mau diwawancara. Bisa kita mikir siapa ya? Oh ini. Udah coba temuin dulu, Pak. Mohon maaf, bisa nggak ya Pak? Besok saya ini ada tugas jurnalistik. Saya mau bikin profil orang. Saya mau bikin tulisan soal Bapak. Boleh nggak Pak? Saya besok habis juru wawancara Bapak. Oh ya Pak, boleh. Dah, kita pulang, nyiapin bahan pertanyaan. Jadi begitu besok siang ketemu udah siap itu, bawa handphone, bawa notes, bawa catatan kecil sebagai pengingat kita. Udah. Setelah hasil wawancara selesai, udah panjang selesai, langsung diketik gitu. Dan dari mana mulainya? Dari yang paling gampang Anda tulis, gitu, yang paling standar. Teman-teman masih pemula semua. Apakah kalimat pertama yang mesti saya tulis? Ya udah nama orang itu, ya. Nama tukang cukur di kampung kami namanya Mas Aji. Usianya sekarang 56 tahun. Ia masih membujang sampai dengan sekarang. Tidak ada seorang perempuan pun yang mau menikah dengannya, misalnya. Itu kan bisa aja. Iya, gampang. Yang penting kita ketemu orang dulu. Saya sebutkan contoh-contoh ini supaya kalian tergambar. Oh kayak gitu, iya kayak gitu. Nulisnya pendek-pendek. Naskah Anda boleh panjang, kalimat Anda boleh panjang, tapi kalau nulis pendek-pendek. Gitu kan. Ustazah Mila sudah mulai bekerja di SMA Darul Ilmi sejak 6 tahun yang lalu. Ia adalah lulusan UIN Raden Intan Lampung. Waktu kuliah ia aktif di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Ya, Ustazah Mila lebih senang dipanggil dengan Mila Smart. Alasannya adalah karena begini. Waktu kuliah ia aktif di organisasi mahasiswa. Salah satunya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim dalam kurung kami Provinsi Lampung. Kan gitu. Ustazah Mila paling senang berdemonstrasi. Sebab kata dia kalau berdemonstrasi bisa meluapkan emosinya secara terukur di lapangan. Gitu. Gampang. Yang penting ketemu sama orang dulu. Ya. Tuh waktunya ya. Bisa 5 menit lagi. Jadi itu teman-teman semua. Jadi supaya seragam. Ya kayak Lutfi kan udah sering rajin tuh, Lutfi, Mutmainah atau yang lainnya saya lihat tuh di Instagram. Kayaknya Bram malah belum ada yang laki kayaknya belum ada yang muncul nih Mila. Udah 2 kali pertemuan, saya harapin teman-teman yang putra juga demikian ya. Itu dulu sebagai sebuah gambaran. Kalau teman-teman udah bisa melaksanakan tugas yang dari sekolah itu gampang. Ya, karena kita sudah terbiasa sesuatu yang susah ketemu orang. Sementara kalau tugas itu kan maaf yang ngomong kan tergantung kita sendiri. Itu kan jauh lebih gampang dia. Oh kayak gini lah, mudah lah. Ngerjain tugas yang susah dari keadian aja bisa, apalagi tugas dari sekolah yang gampang. Encer itu. Yang penting dikerjain, jangan menggampangkan dan jangan menyepelekan. Ya, yakinlah kalau tugas ini selesai, teman-teman akan, wih kayak gini asik ya bikin berita kayak gitu. Ya, cerita soal manusia itu pasti menarik diikutin dan nggak susah. Cukup satu narasumber. Syukur-syukur kalau misalnya kita wawancara ada istrinya, ada anak-anaknya, bisa ditambahin. Gitu kan. Apa dia pendapatnya soal Bapak? Ya, Bapak memang orang yang sederhana, Mbak. Gitu kan ya, kadang-kadang pulang bawa uang, kadang-kadang cuma bawa sayur-mayur aja dari pasar gitu ya, bisa aja. Gitu. Ya, kalau ada kuota, teman-teman coba searching tuh di YouTube itu kan ada kisah orang pinggiran di Trans 7 waktu itu kan sering kan orang miskin gitu. Dia belajar cara kayak gini caranya gitu. Tapi kan objeknya kita bisa berbeda-beda. Ya, jadi saya harapkan semualah ya, jangan tergantung itu aja, jangan cuma Lutfi lagi, si Mutmainah lagi, Bram lagi, semua yang bisa ngedengerin materi saya hari ini semua saya dorong untuk bisa mengerjakan tugas ekstrakurikulernya. Ya, bukan buat saya kok tugas itu, buat teman-teman semua. Yaitu skill kemampuan. Ya, skill kemampuan itu mahal. Iya, mahal sekali. Nanti Anda akan merasakan manfaatnya. Anda nggak mesti jadi jurnalis kayak saya, nggak mesti jadi penulis, enggak.
Tapi kalau Anda punya kemampuan menulis yang bagus, itu akan membuat hidup Anda lebih signifikan. Pasti itu, yakin aja. Boleh jadi dosen, boleh jadi dokter, boleh jadi politisi, boleh jadi insinyur, boleh jadi arsitek, tapi Anda punya kemampuan nulis, akan lebih signifikan dia. Kenapa? Ya begitu ketemu sama orang, kita lagi bikin desain, misalnya Anda bekerja sebagai desainer grafis, kita kan mesti bikin proposal untuk supaya klien kita yakin, kita sudah terbiasa nulis, bikin proposal yang dengan kata-kata yang bagus, meyakinkan orang. Jadi begitu, oke, kita deal kerjasama, kita pakai jasa Anda. Apa saja profesinya. Anda jadi guru juga begitu. Ya, guru kalau bisa nulis mah gampang dia. Materi besok apa sih? Oh, soal sejarah 17 Agustus. Dia bikin tulisan sendiri, masukin beberapa sumbernya, bikinin narasinya yang bagus, ya. Dia pakai pakai narasi, pakai narator, diposting. Jadi muridnya bisa belajar sesuatu yang lebih punya manfaat, nggak hanya ngedownload gitu aja. Kan itu lebih signifikan dia. Semua juga gitu. Anda mau jadi dosen juga, dosen yang memang terbiasa mengeluarkan gagasan dalam bentuk tulisan, itu akan jauh lebih bagus. Jadi yang saya sampaikan ini dia skill ya, keterampilan. Anda nggak mesti kok harus jadi nggak jadi wartawan untuk jadi enggak. Tapi Anda bisa bekerja dalam ranah apa saja, dalam profesi apa saja, tapi Anda punya kemampuan menulis yang bagus. Udah. Bung Karno itu insinyur, arsitek dia. Tapi tulisan dia luar biasa. Hampir semua founding father 17 Agustus itu penulis semua. Nggak ada yang nggak penulis. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Ya, kalau lebih ke sini lagi misalnya Muhammad Natsir. Siapa lagi tuh? Hampir semua. Ya, penulis-penulis semua tuh, penulis-penulis hebat semua. Ya, nggak ada yang nganggur gitu kan, nggak. Semuanya penulis semua. Hatta bapak koperasi, tapi penulis, bukunya banyak. Dia bikin autobiografi sendiri. Ada tuh di buku toko buku, bacalah. Kalau punya duit, tabung, jangan beli kuota terus lah gitu. Kuota untuk main FF atau apa, kayak anak saya juga gitu kan, tabung, beli buku, ya Hatta, biografinya Syahrir, itu udah lengkap semua kok, karena majalah Tempo biasanya dalam tiap tahun di edisi 17 Agustus dia pasti punya edisi khusus. Nah di edisi khususnya itu kemudian dibukukan. Ya, Bung Karno sudah, Bung Hatta lengkap, Bung Syahrir lengkap, gitu kan. Muhammad Natsir ada, Jenderal Sudirman ada, gitu. Dan Tan Malaka juga ada. Dan sebagian besar memang dia punya kemampuan menulis yang bagus. Ya, dan itu gak ada hubungannya. Bung Karno bukan wartawan kok. Bung Hatta juga bukan wartawan, tapi mereka pintar nulis, mengirimkan tulisannya, gagasan mereka ya dalam bentuk. Mungkin kalau mereka hidup dalam zaman sekarang juga follower Instagramnya pasti banyak gitu, Bung Karno, Bung Hatta gitu kan, karena dia berkualitas isinya. Cuma karena mereka hidup tidak sezaman sama kita gitu kan, nah, ini kita cuma bisa baca tulisan-tulisan mereka aja. Saya kira itu ya Mila ya. Saya padatkan, mudah-mudahan jauh lebih mengerti teman-teman semua. Jadi bikinlah profil, udah bikin profil aja. Semua minggu ini tugasnya wajib bikin profil. Berapa kata? Nah, kalau profil lebih panjang lagi dia, nggak hanya straight news, Anda bikin kayak berita peristiwa, sebanyak-banyaknya, bisa 300, bisa 400 kata boleh. Bagaimana contohnya? Nanti Mila kasih contoh, itu link tulisannya Mutmainah, kasih ke grup, sehingga mereka baca. Kayak gini nih, tiru aja cara nulisnya. Bukan menduplikasi, tapi oh kayak gini, oh mulainya kayak begini ya, ya. Oh ada kutipan kayak begini, oke. Gitu, belajar sendiri dia, belajar. Tapi yang jelas kalau Anda, tapi yakinlah tanpa perlu melihat itu, kalau Anda sudah coba wawancara sama orang, udah bisa, pasti bisa bikinnya. Walaupun itu separah-parahnya tulisan, yang penting informasinya padat, banyak, enak. Tapi kalau informasi cuma secuplik gitu, kecil banget, nggak bisa. Susah, mau dikemas, mau dipoles-poles juga nggak bakal bisa deh jadi tulisan yang bagus. Saya kira itu ya teman-teman semua ya. Nggak usah ada tanya jawab dulu, saya mesti hadir di satu konferensi pers virtual yang lainnya, sudah ditunggu juga. Nah, teman-teman semangat, bikin tugasnya kayak begitu. Jadi lebih fokus. Udah nggak usah nulis peristiwa, nggak usah. Cari profil orang terdekat, nggak ada orang terdekat, tetangga, nggak ada tetangga ke masjid, nggak ada ke masjid, ketua RT, nggak ada RT, mikir lagi siapa, guru, nggak ada guru, TU, nggak ada TU, Mila boleh, siapa lah, yang penting Kamis sore, ya minimal semua sudah bikin itu di Instagram masing-masing, tandai saya. Follow saya dulu nggak apa-apa, Adian Saputra 27, atau nanti misalnya ditandain ke Mila nanti nandain saya.
Itu ya teman-teman semua ya, tugasnya jelas ya. Mila, tolong diinikan, dipandu adik-adiknya, teman-teman kita, karena ini masih minimalis ya, hanya beberapa yang masih nulis, terutama yang aktif malah yang perempuan, yang laki saya belum lihat ini. Kalau teman-teman bisa mengerjakan tugas ini, yakin tugas yang suruh nulis buku kelas 10 itu apa, kelas 11 itu jauh lebih gampang. Karena sekarang teman-teman belajar untuk ketemu sama orang, meskipun orang itu orang terdekat kita dan kita mau wawancara sama dia. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman Aku langsung pamit ya, Mila ya. Ya Bang, terima kasih banyak Bang Adian. Oke, teman-teman semua, mengenai menulis jurnalistik ini, bahwa di akunnya Bang Adian 727 itu sudah banyak gitu ya, postingan-postingan beliau itu rata-rata tentang tokoh atau menceritakan tentang profil orang. Di Instagram Mila juga beberapa ditulis tentang profil seseorang. Jadi teman-teman bisa membaca atau meluangkan waktunya untuk baca postingan-postingan di Bang Adian. Oh, gini caranya. Atau tadi juga sudah dikirim contoh di grup ya, sebagai salah satu contoh yang bisa teman-teman lihat bagaimana caranya. Atau yang terakhir, ketika teman-teman sudah bingung juga gitu ya, apa nih yang harus saya tulis gitu, pertanyaan apa yang harus saya buat, bisa silahkan mengkontak ke Mila, nanti teman-teman bisa konsultasi ya, seperti apa cara membuat pertanyaan, dan seperti apa juga melihat siapa yang berhak diberikan wawancara gitu. Di pembelajaran hari ini sampai di sini teman-teman, tadi ada titipan dari Ustadz Danu bahwa teman-teman diminta dari jam 9.41 ini sampai ke nanti jam 10.30 teman-teman melaksanakan agenda pribadi, aktivitas ibadah seperti tilawah dan juga membaca surah Al-Kahfi gitu. Kemudian nanti untuk pembelajaran bahasa Arab itu dilaksanakan di Ba'da Jumatan seperti itu. Sebelum kita tutup roomnya, ada yang mau ditanyakan? Ustazah, izin bertanya, Ustazah. Boleh, silakan. Yang sudah mengumpulkan, kita buat lagi ya, Ustazah? Betul, buat lagi. Karena kita di sepekan ini kita semuanya membuat. Begitu ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mila pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.